Bareng. Jasan fahuwa najasun unjus la tanjus manjasun manjasun. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, sebelumnya kita membaca umul kitab Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi thumma ila hadratis sultanil auliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, wa ana khususan ila Syekh Haji Hasyim Asy'ari, saya Mbah Khalil Bangkalan Madura, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Abdullah Salam Kacin, Mbah Maimun Zubir Sarang, wa ila ruh Mbah Yai Arwani Kudus, Mbah Hamid siapa? Kiai Abu Yatim Yati Banten. Nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Udah dapus, Mat. Oke, sekarang kita lanjutkan bab tamyizi. Setelah tadi sore hal, sekarang tamyiz. Ini ngajinya dipercepat karena nanti habis isya saya tahlil ya. Jadi besok malam mungkin udah normal gitu. Habis isya mulainya. Bab tamyizi ay hadza bab tamyiz. Bermula ini itu bab tamyiz. Tamyiz itu bisa diartikan penjelas atau pembeda.
Wa yuqalu dan diucapkan disebut gampangannya lahu untuk tamyiz apa at-tafsir wa tabyin. Tafsir ya tafsir jelas kan? Penjelas. Kalau tabyin apa? Ya menjelaskan. Nah, cuman tafsir dan tabyin ini kurang populer. Yang paling populer adalah tamyiz. Maksudnya nama lain daripada tamyiz adalah tafsir atau tabyin. Wahua dan bermula tamyiz lughatan dalam bahasa masdarun itu disebut masdar bimaknal mumayyiz semakna dengan mumayyiz perkara yang menjelaskan yang membedakan dari yang lain. Ini umpamanya santri ini hampir sama tapi ada yang tampil beda, ngerti umpamanya tampil beda tuh ada kali ya macam-macam lah. Tampil bedanya ada tidur mulu, ya, ada kalanya makan mulu, ya, ada kalanya nggak pernah mandi, ada nggak begitu? Ah itu namanya yang pembeda itu namanya tamyiz gitu loh. Lafadz mumayyiz bi kasril ya'i dengan dibaca kasroh ya-nya, mumayyiz gitu. Ismu fa'ilin itu isim fa'il. Huwa bermula tamyiz, al ismu itu isim, al mansubu yang dibaca nasab, bima dengan amil, gampangnya gitu aja lah. Bima dengan amil, sabako yang mendahului apa ma hu pada tamyiz. Ma tadi min fi'lin nyatanya dari fi'il, au shibhihi atau yang menyerupai fi'il. Au syibhihi atau yang menyerupai fi'il. Yang menyerupai fi'il itu ada kalanya masdar, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabbahat dan sejenisnya. Au dzatin atau isim dzat. Nah ini ada isim dzat. Mubhamatin yang samar, yang umum. Isim dzat tapi yang umum gitu loh. Al sifatnya isim al mufassiru yang menjelaskan, yang menafsiri. Nah, ini kan tamyiz tadi kan namanya lainnya adalah tafsir. Tong ini matiin aja kipas tong. Al mufassiru yang menjelaskan lima terhadap perkara imbahama yang samar apa ma minadz zawati nyatanya dari zat-zat. Tuh. Soalnya kitabnya kelipat melulu. Minadz zawati nyatanya dari zat bi'tibaril wad'i dengan menghitung waduknya, peletakannya. Awin nasabi atau nasab. Nasab yang dimaksud nasab adalah membangsakan sesuatu. Sifatnya an-nasab al-kainati yang ada fi jumalin di dalam jumlah-jumlah. Au shibhiha atau perkara-perkara yang menyerupai jumlah. Au shibhiha atau perkara-perkara yang menyerupai jumlah. Wa abbaro dan mengungkapkan siapa Ibnul Hajibi, Imam Ibnu Hajib an hadza tentang ini tamyiz bidzati dengan zat al muqaddarati yang dikira-kirakan. Nah, itu kan ada anidza al mufassiru liman bahama minadz zawat. Kan gitu kan? Nah, kata-kata zat yang dijamakkan menjadi zawat itu mengeluarkan fakharaja maka keluar andzalika dari itu qaid zat apa yang kharaja al halu hal fa innaha maka sesungguhnya hal laisat itu tidak ada apa hal tidak ada itu mufassiratan menafsiri li ibhami dzatin untuk kesamaran zat au nisbatin atau kesamaran nisbat. Wa na'tu ataf kepada al halu dan keluar dan kecuali apa na'at. Fa innahu maka sesungguhnya na'at
Mukhassisun itu mentahsis, mengkhususkan, au muqayyidun atau yang mengkaidi. Waraful ibhami dan bermula menghilangkan kesamaran bi dengan naat. Innama hasola itu bahwasanya hasil apa raful ibham dhimnan dalam kandungannya. Udah titik. Sekarang secara definisi dulu, tapi belum bisa ya. Udah tak lanjut dulu dah. Soalnya Musa jelasin belum ada contohnya. Wadzatu dan bermula zat, al mubhamatu yang umum atau yang samar, ar-rafi'u yang menghilangkan, liibhamiha terhadap keumumannya atau kesamarannya zat, apa at-tamyiz tamyiz, arba'atu anwa'in itu ada 4 beberapa macam. Ahaduha bermula salah satunya 4, arba'ah al-adadu itu adat bilangan. As-sarihu yang soreh yang jelas. Min ahada asyara nyatanya dari ahada asyara. Fama maka hitungan. Fauqoha yang di atasnya ahada asyara. Pokoknya hitungan dari 11 ilal mi'ati sampai 100. Nahwu ishtara itu isrina gulaman. Ishtara itu membeli siapa saya. Isrina pada 20 apanya gulaman. Anak laki-laki, budak laki-lakinya. Fa'inna isrina maka sesungguhnya lafaz isrina 20. 20 itu umum. Gitu. Saya beli 20. 20 apa? 20 kambing, 20 ayam, ngerti? Nah, itu maksudnya. Adadun itu bilangan mubhamun yang samar. Yatarot dadu an-nadhara fi jinsihi. Yatarot dadu yang bingung, gampangnya yang keder. Kalau bahasa Jawanya mider-mider. Maksudnya muter-muter, ya itu bingung itulah makna terjemahan bebasnya. Apa an-nadharu mengangan-angan, memandang fi jinsihi di dalam jenisnya isrin. Fa bi dzikri tamyizi maka sebab menyebut tamyiz irtafa'a maka menjadi hilang. Itu irtafa'a kan gitu, awalnya kan rafa'a dirubah menjadi irtafa'a, ya maknanya ya menjadi hilang. Kalau rafa'a hilang, irtafa'a maka menjadi hilang. Apa dzalikal ibhamu, apa kesamaran itu atau itu kesamaran. Wakadha dan seperti itu contoh ishtara itu isrina gulaman malaktu tis'ina na'jatan bermula contoh malaktu memiliki siapa saya tis'ina pada 90 apanya na'jatan kambing kacang. Tahu kambing kacang ya? Kalau orang Betawi bilang kambing Jawa. Kambing tapi tipe kambing kan macam-macam. Ada kambing yang kecil tua tapi kecil ya Rahmat begitu. Iya kan ya? Santi mana Santi? Santi itu sebenarnya kecil tua kan gitu kan. Itu maksudnya kambing kacang. Beda kalau sama kambing apa yang gede itu. Apa sering anak lu nggak tahu lagi masalah jenis kambing Ottawa. Ngerti maksudnya? Itu biar baru precet baru lahir kok udah langsung gede lah kambingnya. Itu najah. Wa ghairus sharih dan bermula lainnya sharih wa ya ghairus sharih kam al istifhamiyatu itu kam istifhamiyah, kam yang untuk istifham. Nahwu kam abdan malakta ya, itu yang sharih tadi ya, adat sharih 20 ya, 11 sampai 199 lah gampangannya. Ngerti? Itu namanya adat sharih, bilangan tapi yang jelas. Nah, ada bilangan yang tidak sharih yaitu kam. Loh, yaitu kam
Al istifhamiyatu nahwu kam abdan malakta. Kam pada berapakah? Nah itu bilangan tapi nggak sore. Apanya? Abdan, budaknya. Malakta, memiliki siapa kamu. Terjemahan bebasnya, kamu mempunyai budak berapa? Nah, itu ntar tulislah. Wakot yakunu, dan terkadang ada apa tamyizu tamyiz. Wajibul jarri, itu wajib dibaca jer. Bil idhofati, sebab diidhofahkan. Katamyiz salasati, seperti tamyiznya bilangan 3. Wal mi'ati 3 sampai 10 ya. Wal mi'ati dan tamyiznya bilangan 100. Wal alfi dan bilangan 1000. Wakam dan tamyiznya kam al khobariyati, yang bangsa khobariyah. Ini harus kalian paham. Kama sebagaimana keterangan saat yang akan datang apa ma. Fanasbu, maka bermula membaca nasab. Laisa itu tidak ada apa an-nasbu, tidak ada itu sifatan lazimatan, sifat yang menetap litamyiz terhadap tamyiz bi khilafil khali, berbeda dengan khal. Udah segitu dulu. Ini perhatikan, saya tulis dari awal. Ini kudu ganti papan tulis ini pada pecah, tabokin mulu sama Rahmat. Sekarang tamyiz. Ini yang hitam ada mat, ini hitam bukan mat. Nah, biar jelas nih. At-tamyiz. Nah, banyak kan ini. Wa al-ismu al-mansubu al-mufassiru liman bahama minad zawat awin nasab kan gitu. Nah, khal adalah khal tamyiz adalah syarat pertamanya isim nomor 1. Yang kedua mansub dibaca nasab. Yang ketiga nih al mufassiru liman bahama minad zawat awin nasab, yang menjelaskan terhadap perkara, gampangannya yang menjelaskan terhadap zat atau nisbat yang sama. Ini nomor 3. Tuh, kaidah itu dihafalin dulu. Isim syarat pertama, yang kedua dibaca nasab, udah pasti. Walaupun nanti dikomentari nasabnya atau nasabnya tamyiz itu bukan sifat lazimah. Beda sama khal. Kalau khal pasti dibaca nasab, tapi kalau tamyiz kadang ada yang dibaca jer. Ya itu tadi bilangan 3 sampai 10 termasuk mudhof ilaihnya lafadz mi'ah itu tamyiz, termasuk mudhof ilaihnya lafadz alaf 1000. Nah, cuman tetap dominan hal itu dibaca tamyiz itu dibaca nasab. Nah, yang ketiga menjelaskan zat atau nisbat yang samar atau yang umum. Nah, dikomentari oleh Kiai Musoneb fa kharaja bidzat ya, wa abbara ibnul, yang nomor 3 dari atas itu, wa abbara ibnul hajib an hadza bidzat al muqaddarah fa kharaja an dzalika al khal fa innaha laysat mufassiratan li ibhami dzatin aw nisbatin. Hal itu tidak bisa dikategorikan daripada tamyiz. Kenapa? Tamyiz itu adalah menjelaskan zat atau nisbat yang samar. Bahasanya tamyiz adalah zat atau nisbat. Sementara hal yang dibahas adalah hay'ah, keadaan. Zat, ngerti zat ya? Zat nanti ada 4 ya. Zawat, az-zawat itu ya. Itu nanti ada 4. Yang satu adalah adat. Gampangannya lah. Nanti 2, 3 menyusul.
Maksudnya adat itu bagaimana? Nih, umpamanya ada ucapan ini yang dibaca nasab, perhatikan. Adat ini adalah yang dibaca nasab itu bilangan 11 sampai 99. Ya. Jadi mulai ahada asaro, itsna asaro, salasa. Awas, ini kan ribet. Kalau salasa asrota, kalau salasata asaro. Jelas. Ini harus dikuasai betul. Nih, saya tulis di bawah. Ya. Salasa, kalau salasa asrota. Kalau salasata asaro. Asrota. Asaro lah. Itu jelas. Nah, itu nanti beda dengan ahada asaro. Ahada asaro, itsna asaro. Ini kalau muannas itsnata, ikhda dulu. Kalau muannas ikhda asrota. Kalau ini ya itsnata asrota lah. Ini khusus ini. Ini bukan masalah nanti ada di belakang. Tapi mukadimah kudu paham kalian sebagai bahasa pengantar. Nah, adat mulai 11. 11 itu kan berarti ahada asaro atau ikhda asrota. Itu dibaca nasab. Contohnya yang kalian sering baca surat Yusuf, inni ra'aitu ahada asaro kaukaban. Nih, umpamanya kalau contoh di dalam kitab malaktu, saya memiliki isrina. Ya. Kata-kata isrina ini bilangan. Ini yang dimaksud. 5 bahama minat zawat. 20 itu zat. 11 juga zat. Berarti ada orang ngomong saya mempunyai 20. 20 ini umum. Apakah 20.000? Apakah 20 anak? Apakah 20 buku? Apakah 20 kambing? Nah, ditambahin kalau dalam contoh kitab nakjatan. Kambing Jawa. Nah, ini nakjatan tamyiz. Tamyiz kodenya tak, singkatan dari tamyiz. Saya memiliki 20. 20 apa? Nakjatan. Oh, nakjatan yaitu kambingnya. Nah, inilah yang dimaksud tamyiz adalah isim pertama. Yang kedua adalah dibaca nasab. Nakjatan dibaca nasab bukan? Dibaca nasab. Menjelaskan zat yang samar. Lafaz isrina ini samar apa bukan? Samar. Karena 20 mempunyai makna yang sangat luas. Tadi sudah dijelaskan. Nah, itulah kaidah atau keterangan daripada tamyiz. Jelas? Udah dihafalin itu. At-tamyizu wal ismul mansubul mufassiru liman bahama minal zawati awin nasabi. Itu maksudnya. Nah, zawat yang samar pertama adalah adat, bilangan. Ya. Bilangan yang dimaksud adalah bilangan hitungan antara 11 sampai 99. Ingat-ingat itu. Umpamanya 34. Kan gitu. Mana ini sulit loh, sulit banget. Adat itu kalau sama hafal di Alfiyah, salasatan bita'ikul lil asro fi adima ahaduhu mudzakkaro. Salasa. Nih yang kalian udah pada hafal. Nanti mungkin, tapi nanti di belakang sih ada. Ini perhatikan, mukadimah ini iklan aja. Yang kalian pada hafal aja lah. Kan kalau sholat maghrib kan salasa rokaatin. Kalau sholat duhur, asar, isya kan arba'a rokaatin nih. Salasa rokaatin. Atau mungkin arba'a rokaatin. Ini salasa, ini arba'a, nggak ada taknya, bukan salasata.
Berarti kan ini rumit. Ya, ini iklan aja. Kenapa ini salasa, ini arba'ah nggak ada taknya? Padahal kadang-kadang kan nih pembandingnya, ya pembandingnya salasata rijalin arba'ata rijalin. Loh, ini kenapa salasa dan ini kenapa salasata? Ini ma'dudnya yang dihitung ini lafaz rok'ah. Ini dijamakkan menjadi rokaat. Jelas? Kalau ini rijal rok'ah, mu'annas apa bukan? Mu'annas apa bukan? Ketika ma'dud mufradnya mu'annas, maka tak hilang. Lafaz rijal itu asalnya adalah rojul. Rojul itu mudzakkar apa mu'annas? Mudzakkar, maka di sini ada taknya. Lawanannya itu hitungan 3 sampai 10. Jelas? Jadi salasa rokaat, arba'a rokaat, khamsa rokaat, sitta rokaat, sab'a rokaat, samani rokaat, tis'a rokaat, termasuk asro rokaat. Sampai 10 asro rokaat kan begini. 10 nih. Asro nggak boleh asrota. Nah di sini juga sama asrot. Ada taknya. Jelas sih? Oh itu sulit. Nah ini tamyiz juga. Cuman tamyiz khusus pada bilangan 3 sampai 10 dan termasuk 100 tadi. Mi'ata rajulin. Atau dalam itu khairun min alfi syahrin. Ngerti? Nah ini lafadz mi'ah alaf tamyiznya dibaca jer, termasuk lafadz salasa sampai 10. Jadi yang dibaca nasab, ini saya ulangi, tamyiz yang dibaca nasab adalah tamyiz dari bilangan 11 sampai 99. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tapi itu tadi ada ya. Waqad yakunu tamyiz wajibul jariyah, itu tadi. Maksudnya tamyiz yang wajib dibaca jer, gitu loh. Oke, sekarang yang kedua, mana mat sekarang? Wasani ya. Wasani dan bermula yang kedua daripada zawat al-miqdaru itu ukuran ma tegesnya sesuatu itu penafsir daripada miqdar, yu'rafu yang diketahui bihi dengan ma apa qadru syai'i kadarnya sesuatu. Qadru syai'i apa kadarnya sesuatu. Kadar itu kan ukuran, gitu loh maksudnya. Apa qadru syai'i ukurannya, ya kalau bahasa itu kan menjadi bahasa Indonesia. Kadar itu, kadar sesuatu itu maksudnya ukuran sesuatu. Wahwa dan bermula miqdar ukuran salah satu aqsamin itu terdiri dari 3 beberapa bagian. Salah satu aqsamin itu terdiri dari 3 beberapa bagian. Jadi miqdar atau ukuran itu ada 3 macam. Li'annahu karena sesungguhnya miqdar imma kailun itu ada kalanya takaran. Kail, ya bukan kail pancing. Kakaulika seperti ucapan kamu, istaroitu kofizan burron. Istaroitu membeli siapa saya kofizan pada sebakul. Bakul tahu ya, bakul ya. Bakul bahasa Betawi. Wadah itu loh, wadah. Nah, kalau ini gelas. Oh iya, ini kan contoh nih. Syarib tuh. Nyontoh ini gua. Kan diwadahin nih. Meminum siapa saya. Alam, lu biar enggak ngantuk, saya contohin. Kohwatan, ka'san kohwatan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Ini air kopi diwadahin ka'san, 1 gelas. Loh saya minum, syaribtu. Ah, udah ntar ya contohnya. Saya minum ka'san segelas. Loh segelas itu kan macam-macam. Iya kan? Apakah segelas kopi? Apakah segelas teh? Kalau kopi kahwatan. Kalau teh syayan. Kalau air putih ya ma'an. Ya enggak? Itu apa pempek? Mau? Kembar mau? Nah, kalau mau beli. Siapa yang larang? Lah iya kan? Nah itu buron apanya? Gandumnya. Awaznun atof kepada kailun. Awaznun atau itu timbangan. Ditimbang. Kakaulika seperti ucapan kamu. Istaro itu manan samnan. Membeli siapa saya manan pada 1 man itu apa ya? Gampangnya sekilo lah kalau bahasa sekarang lah. Apanya samnan minyak samin. Seliter. Sekilo itu kan ditimbang berarti. Oh ini minyak ini udah diliterin kan kalau beli di warung. Jelas itu. Nah, itu literan atau wazan timbangan. Wamanan dan bermula lafaz manan. Ka aso itu seperti lafaz aso. Wahwa dan bermula manan lugotan itu satu bahasa. Filmanni di dalam lafaz almanni. Lafaz almanni bitasdidi dengan dibaca tasdid. Jadi ada yang membaca manan, ada yang baca manan, itu maksudnya. Udah titik. Au masahatun itu atof kepada imma kailun. Atau masahah. Masahah itu ukuran, tapi ukurannya panjang lebar, panjang itu loh. Ya kalau ini ya bisa semeter 2 meter gitu loh. Masahah. Ngerti kan? Masahah. Jadi yang pertama tadi apa? Kailun. Kailun apa tadi? Apaan? Takaran kan? Yang kedua apa tadi? Waznun, timbangan. Lah ini ukuran jarak semeter 2 meter itu loh maksudnya. Sentimeter kalau sekarang mah desimeter itu. Wadzalika dan bermula itu masahah. Ukuran panjang itu maksudnya masahah. Panjang atau lebar itu masahah. Kakaulika itu seperti ucapan kamu. Istaro itu sibron ardhon. Istaro itu membeli siapa saya. Sibron pada sejengkal. Saya membeli sejengkal. Lu sejengkal ini kan macam-macam. Bisa sejengkal kain, bisa sejengkal tanah kan. Oh, ardhon apanya? Buminya. Wal muradu dan bermula yang dimaksud bil miqdari dengan lafadz miqdar fi hadhil amthilati di dalam ini contoh-contoh huwa ya miqdar al qadru itu ukuran kadar lal alatu bukan alat alati yaitu alat ya kau biya takdir ya kau yang terjatuh biya dengan alati apa takdiru ukuran wa illa dan jikalau tidak al-qadru lal alatu la wajabat maka wajib apa al-idhofatu mengidhofahkan nahwu istaraitu kofi zaburin membeli siapa saya kofi zaburin pada sekarung tepung gampangnya atau gandum turidu mengendaki siapa kamu al-mikyala pada mana ukuran alladhi yaitu mikyal yukalu yang ditimbang bi dengan alladhi apa al-burru diharokatin yang benar. Kalau al-burru maknanya gandum atau tepung itu loh. Kalau al-barru daratan. Kalau al-birru kebajikan makanya saya suruh ngarokatin. Al-burru baknya dibaca doma gitu loh. Udah titik. Udah, sekarang yang kedua. Nih. Zawat, zat yang samar itu isinya adalah al-miqdar. Ini saya hapus.
Mikdar itu alat ukur. Alat ukur itu alat ukur ada kalanya ini terbagi 3. Ada kalanya kailun takaran. Yang kedua waznun timbangan. Terus yang ketiga tadi masahah. Nah, ini masing-masing mempunyai arti. Nah, kan gitu. Tadi dalam contoh yang kaitannya kail ya istaraitu qafizan buron umpamanya. Yaitu tadilah umpamanya. Contoh yang lain supaya kalian nggak bingung. Syaribtu minum siapa saya kaksan pada segelas. Loh, segelas ini kan saya minum segelas kok. Segelas apanya? Nah, ditambahin syayan umpamanya. Apanya? Tehnya. Ini tamyiz. Kaksan ini maf'ulnya syaribtu. Namanya segelas itu kan umum. Jelas. Segelas itu bisa diartikan segelas kopi, segelas air putih, segelas teh, mungkin kopi susu, ya enggak? Atau apa umpamanya. Nah, lafadz sayan ini adalah membuka keumuman lafadz kaksan. Nah, kan takaran. Nah, yang kedua timbangan. Ya kan? Ditimbang itu kan sekilo, 2 kilo ya. Umpamanya istaro itu saya membeli. Contoh membikinnya dewek. Istaro itu aruzan umpamanya. Istaro itu umpamanya literon wahidan umpamanya 1 liter. Ini maf'ul. Aruzan umpamanya. Apanya aruzan? Beras. Nih aruzan ini itu adalah mengungkap seliter. 1 liter itu umum apa bukan? Loh, 1 liter apa? 1 liter tak katanya minyak, katanya bensin, ya kan? Nah, ini namanya timbangan. Terus yang kedua masahah. Ya, masahah itu adalah ukuran panjang lebar itu loh. Ya bisa 1 meter, 2 meter, 3 meter, ya bisa juga sesenti, 2 senti. Umpamanya kalau contoh dalam kitab istaro itu saya membeli ardon sibron pada sejengkal. Nih sejengkal itu kan segini, ya kan? Nah itu loh. Kalau sekarang metron itu. Nah saya membeli sejengkal. Sejengkal itu umum bukan? Itu namanya zat yang samar dari adat tamyiz itu ya ini diantaranya gitu loh. Itu masahah. Nah, saya membeli 1 jengkal itu umum, ditambahin ke lafadz ardon. Lah ardon ini loh namanya tamyiz. Nyambung kan nih? Paham? Nah, jangan diterangin bengong aja kayak monyet lagi diselepet. Celinga. Nur mana? Lu paham Nur? Celinga karuban lagi Nur. Oke. Sekarang asalitsu bermula yang iya benar ya. Itu kok asalitsu mat. Ini tadi apa nih? Kebalik lu ah. Benar itu ya? Kebalik ya? Yusuf di mah aja lu. Oh bener ya? Sekarang ya asal ya ini apa ini tadi? Asali apa tadi? Bukan mikdar itu lu ah. Oh bener. Oh wasal itu bermula yang ketiga. Syibhul mikdari itu yang menyerupai ukuran. Fil kaili di dalam takaran. Wal wazni dan timbangan. Awil masahati atau masahah. Masahah itu ukuran panjang lebar itu. Fasabbaha fasibhul kaili maka bermula yang menyerupai takaran nahu ingdi sako umain
Ingdi itu di sisiku, sako umain bermula seteguk, sakoun bermula seteguk apanya ma'an gitu loh. Seteguk itu disamakan dengan ukuran itu loh maksudnya. Jadi sibhul kail. Wanahwu apaan? Itu apa itu? Apa itu mat? Enggak jelas itu kitabnya. Apa sob? Apa iya makanya gunanya simnan ya apanya samnan itu isim maf'ul ya tamyiznya itu samnan ingdi sakoun apanya ma'an wanahyun dan itu yang menyerupai ya sewadah apanya samnan minyak samin wasibhul wazni dan bermula yang menyerupai timbangan nahwu mithqalu itu kan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan mithqal itu lu panggilan tak terjawab lagi mithqal ya mithqal ini berat mithqala dzarratin pada seberat dzarrah semut pudak kalau orang tua dulu seperti sawi kalau orang Betawi apanya khairan nah itu khairan tamyiz dari kata-kata mithqal itu menyerupai timbangan fa khairan maka bermula lafaz khairan tamyizun itu sebagai tamyiz li mithqala dzar itu rafikayah li mithqala dzarratin pada lafaz mithqala dzarrah wa mithqala dzarratin dan bermula lafaz mithqal itu rafikayah bermula lafaz mithqala dzarratin sabihun itu yang diserupakan bima dengan sesuatu yuzanu yang ditimbang apa ma bihi yuzanu yang ditimbang apa bi dengan ma wasibhul masahati dan bermula yang menyerupai masahah jarak maksudnya jarak ukuran yang di luas atau panjang atau lebar itu maksudnya masahah nahu ma fis samai ma bermula sesuatu fis samai yang ada di langit maudhi'u rahatin bermula sebatas roha itu telapak tangan apanya sahaban mendungnya nah, itu menjadi contoh adalah maudhi'u rahatin nah sahaban itu tamyiznya wa mimma dan di antara perkara yahtamilu yang mirip-mirip yang samar apa al waznu wal masahatu nah ini ada waznu timbangan kalau masakat tadi ukuran maksudnya ada yang sesuatu itu sebenarnya masuknya dalam kaitannya timbangan apa ukuran nah itu qauluhum apa ucapannya orang Arab alat tamroti atas kurma itu sebenarnya bisa diukur dengan timbangan atau dengan jarak itu maksudnya panjang lebarnya itu terjadi kerancuan di antara orang Arab itu sendiri wa misluha dan itu seperti tamroh zabadan bermula zabat itu apa buih kan gitu loh wa inna makanat dan bahwasanya ada apa hadhil umuru ini perkara semuanya syabbaha itu menyerupai apa lah ntar dulu wa inna makanat hadhil umuru shibhama itu menyerupai perkara dzukira disebutkan apa ma la ainahu tidak ainnya ma tidak ainnya ma dzukira li anha karena sunya hadhil umur laisat itu tidak ada apa hadhil umur tidak ada itu dalnya kalian muaddadatan
dalnya satu apa dua? Satu. Mu'addatan itu dihitung, lidzalika terhadap itu ukuran, timbangan dan lainnya tadi. Wa innama tusabbihu, dan bahwasanya menyerupai apa hadhil umur hu pada madzukira. Jadi mulai dari kan contoh yang terakhir tadi fis samai maudhi'ur rohatin sahaban. No, di langit ada kira-kira setelapak tangan yang berawan. No. Yang lainnya kan nggak berawan. Tapi kira-kira ada sebatas telapak tangan yang berawan. Nah, itu semua adalah menyerupai takaran, ukuran atau timbangan. Nah, gitu loh. Udah 1 jam belum? Masih anu. Udah tak dikit lagi deh. Warabiu, dan bermula yang keempat. Itu nggak usah saya tulis ya. Yang ketiga ini ya. Itu adalah sibhul mikdar yang menyerupai ukuran. Maksudnya ukuran adalah panjang atau lebar. Sekarang yang keempat biar habis nih. Warabiu, dan bermula yang keempat daripada adat yang samar. Ma itu sesuatu, karena yang ada apa ma, far'an itu cabang, lit tamyizi untuk tamyiz. Nahu hadza khatamun hadidan. Hadza bermula ini, khatamun itu cincin. Apanya? Hadidan, besinya. Ini nih cincin besi. Untuk bulan bawa cincin nih. Cincin itu kan macam-macam. Ada cincin plastik, ada cincin besi, ada emas, ya. Cincin, ya, itu maksudnya yang keempat daripada sesuatu yang samar. Makana far'an litamyiz. Tamyiznya berarti apa? Khotamun hadidan itu loh. Kan berarti apa? Hadidan kan? Hadidan lah, besi. Besi itu bagian daripada apa? Bagian daripada cincin itu maksudnya makana far'an litamyiz. Gitu loh. Fal khotam, maka bermula khotam, cincin, far'ul hadid, itu cabangnya besi. Li'anahu, karena sungguhnya khotam masnu'un itu dibikin minhu dari hadid. Fayakunu, maka jadi apa al hadidu, besi, huwa ya hadid itu al aslu, aslinya. Bihadzal i'tibari, dengan ini i'tibar ungkapan. Wa mithluhu, dan itu seperti hadza khotamun hadidan, hadza babun sajan. Hadza bermula ini, babun itu pintu. Pintu macam-macam, ada pintu besi, ada pintu jati, apanya sajan jatinya. Ini pintu jati, itu maksudnya. Fal bab, maka bermula al bab pintu. Far'us saji itu cabang daripada jati. Wasaju, dan bermula asaj jati. Naun itu bagian minal khosabi, dari khosab. Khosab itu ya kayu. Wahadhihi, dan bermula ini jubbatun itu jubah, apanya? Khuzan. Apa sub? Kapas. Fal jubbatu, maka bermula jubah, far'ul khuzi itu cabangnya daripada kapas. Wal khuzu, dan bermula khuz, naun itu bagian minal harir, dari sutra. Wala yata'ayyanu, dan tidak menjadi wajib fi hadzal nau'i, di dalam ini bagian yang keempat, ar-rabi', apa anasbu, membaca nasab enggak wajib. Bal yajuzu, bahkan boleh apa raf'uhu, membaca rafa' hadzal nau', wa jarruhu, dan membaca jar hadzal nau'. Wa huwa, dan bermula jarru itu al aktsaru, yang paling banyak. Kama, sebagaimana keterangan saya yang akan datang apa ma. Waqad fahima, dan betul-betul telah memberi pemahaman min haddit tamyizi, dari definisi tamyiz. Apa? Waqad fahama, gitu ya. Dan betul-betul telah memberi pemahaman siapa musannif min haddit tamyizi, dari definisi tamyiz, memberi pemahaman annahu, pada sesungguhnya tamyiz kismani, itu ada 2 bagian. Maksudnya 2 bagian apa? Nih, kalian biar gak keder.
Langsung saya jelaskan. Kan minadzawat awin nasab. Ngerti kan? Nah, ini dikupas. Ma yaitu kismun yarfa'u yang menghilangkan apa? Ma ibhama dzatin pada samarnya zat mubhamatin yang umum kama takodama sebagaimana keterangan takodama yang terlalu apa? Ma wama dan tamyiz bagian yarfa'u yang menghilangkan apa? Ma ibhama nisbatin pada umumnya nisbat membangsakan sesuatu kepada yang lainnya. Wa ilaihi dan kepada ma yarfa'u ibhama nisbatin asyara memberi isyarah siapa musannif biqauli dengan ucapannya musannif itu besok wal mubayyinu libhamin nisbati nau'ani wallahu alam bisawab Isa. Jadi insyaallah kalau besok malam kan malam Jumat ya habis tahlil baca Yasin lah ya. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.